kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas algoritma pemrograman pada pertemuan pertama. Algoritma pemrograman. Algoritma adalah suatu aturan ataupun juga struktur yang dimana aturan atau struktur yang akan kita rubah dan masukkan ke dalam sebuah tools yang namanya bahasa pemrograman. Seri pertama ada komputer elektronik, komponen komputer, program, bahasa pemrograman, klasifikasi, paradigma, flowchart, dan pseudocode. Pertama-tama kita akan membahas komputer elektronik dan komponen komputer. Komputer elektronik adalah alat yang dipakai untuk mengolah data mengikuti prosedur. Komponen komputer terbagi menjadi dua, yaitu hardware atau perangkat keras yang memiliki wujud fisik, contohnya seperti keyboard dan webcam. Sedangkan software atau perangkat lunak yang berkebalikan dari hardware, contohnya web browser. Selanjutnya kita akan membahas program dan bahasa pemrograman. Program adalah urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk melakukan fungsi atau tugas. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Contoh bahasa pemrograman yaitu HTML, Python, Java, C++. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi dan paradigma. Klasifikasi menurut generasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama first generation language atau kode-kode mesin yang hanya bisa dipahami oleh mikroprosesor. Yang kedua itu ada second generation language, yaitu kode-kode yang disebut dengan mnemonik. Generasi ketiga yaitu mulai dikenalnya istilah variabel, tipe data, ekspresi aljabar, dan sudah mendukung pemrograman terstruktur. Contoh bahasanya Fortran, COBOL, Algol, Basic, C++, Pascal, dan Java. Generasi keempat yaitu dengan lebih kompleks dari generasi ketiga dengan contoh bahasa DataFlex untuk pemrograman umum, SQL untuk basic data, dan MATLAB untuk manipulasi data, analisis, dan pelaporan. Generasi kelima disebut dengan constraint programming atau declarative programming dengan contoh bahasa Prolog, LISP, Mercury, digunakan untuk membangun sistem kecerdasan buatan dan belum digunakan secara meluas di dunia industri. Klasifikasi menurut tingkatan. Yang pertama itu adalah low level programming language, termasuk kategori bahasa pemrograman generasi pertama dan kedua, high level programming language, dan very high level programming language. Paradigma ada paradigma pemrograman merupakan cara pandang seorang programmer dalam menyelesaikan sebuah masalah dan memformulasikannya ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Yang pertama, paradigma imperatif. Paradigma imperatif tersusun dari sekumpulan urutan perintah yang dijalankan oleh komputer. Yang kedua, paradigma fungsional. Sebuah paradigma yang menjadikan fungsi matematika sebagai penentu dalam eksekusi kompetisi. Yang ketiga, paradigma logika umumnya digunakan pada domain yang berhubungan dengan ekstraksi pengetahuan berbasis fakta dan relasi. Yang keempat, paradigma berorientasi objek. Paradigma berorientasi objek untuk mengatasi masalah kompleksitas dari software sehingga kualitas dari perangkat dapat dikelola dengan lebih mudah. Selanjutnya, flowchart dan pseudocode. Flowchart adalah alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Yang pertama itu namanya terminator, fungsinya berada di awal dan akhir konsep atau dalam kurung prosedur. Yang kedua, proses berfungsi sebagai proses operasional
Yang ketiga ada dokumen atau laporan berupa printout. Yang keempat ada decision, keputusan atau subpoint, garis yang berhubungan dengan bentuk. Decision merujuk pada situasi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang digambarkan. Yang kelima ada data, input dan output. Contohnya input feedback dari pelanggan, output desain produk baru. Yang keenam on-page reference atau konektor, penghubung alur dalam halaman yang sama. Yang ketujuh off-page reference atau off-page konektor, penghubung alur dalam halaman yang berbeda. Dan yang kedelapan yang terakhir berbentuk panah, yaitu flow, arah alur dalam konsep prosedur. Terakhir pseudocode, sebuah kode yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma pemrograman dengan bebas dan tidak terikat bahasa tertentu. Terima kasih sudah mendengarkan ringkasan dari materi algoritma pemrograman. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.